Al-Ghazali dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin menceritakan satu kejadian yang baik untuk direnungkan, yaitu Al-Ghazali menceritakan tentang pengalaman Khalifah Agung, Khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Umar adalah seorang pemimpin yang sering sekali berkunjung ke tempat-tempat kumuh. Ia senang akrab dengan orang-orang miskin. Ia sering malam-malam keluar atau siang keluar untuk mencari orang-orang yang menderita. Dia adalah dikenal seorang khalifah yang adil dan yang sangat sayang kepada rakyatnya. Pada satu waktu ia bertemu dengan seorang pengembala kambing yang berada di sebuah dusun yang jauh dari pusat pemerintahan. Kemudian Umar mendekati pengembala itu. Ternyata pengembala tersebut seorang hamba, seorang budak yang buta huruf, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dia tidak punya banyak ilmu tentang Islam. Lantas Umar bertanya, "Hei Bung, berapa ekor ini kambing yang kamu gembalakan yang ada di lembah ini?" Pengembala itu mengatakan, "Tuan, saya sendiri tidak tahu entah berapa ekor, entah berapa puluh, berapa ratus ekor kambing ini. Tapi semua kambing yang ada di lembah ini adalah saya yang bertanggung jawab." Kata Umar begini, "Saya perlu 1 ekor untuk membelinya. Berapa harganya?" "Tuan," kata pengembala itu, "kalau Tuan bermaksud mau membeli kambing ini, silahkan datang kepada majikan saya. Saya tidak ada hak untuk menjualnya. Beliaulah yang menentukannya. Saya hanya pengembalanya, tidak mungkin menjualnya." Kata Umar, "Apakah kalau kamu bawa kambing ini ke tempat yang dekat dengan majikanmu, tidak ada yang mati di jalan?" "Oh tentu Tuan, sebentar lagi menjelang musim panas akan saya bawa kambing ini ke tempat yang dekat dengan majikan saya. Biasanya memang banyak yang mati di jalan." Kata Umar, "Kalau begitu beritahu majikanmu, kambing 1 ekor yang saya beli itu termasuk yang mati di perjalanan, dan uangnya bisa diambil oleh kamu. Majikanmu pasti percaya." "Oh betul, pasti percaya," kata pengembala itu, "sebab saya tidak pernah bohong kepada majikan saya." Maka dikeluarkanlah uang di dalam kantong oleh Umar bin Khattab, lantas ditempelkan di tangannya. Pengembala itu melepaskan uang tadi, lantas menunjuk ke atas, memukul pundak Umar sang khalifah. Pengembala itu menyatakan, "Fa'inallah, Tuan, malu kepada Allah." Umar ketika itu katanya merasa gembira, bahagia. Dia bersyukur kepada Allah, ternyata rakyatnya yang miskin, rakyatnya yang buta huruf, yang bodoh, yang jauh dari pusat pemerintahan, dia mempunyai kejujuran yang luar biasa. Ia tidak mau mengambil hak orang lain, walaupun peluang terbuka lebar-lebar. Ia tidak mau mengambil hak orang lain itu bukan karena takut kepada manusia, tapi ia malu kepada Allah. Umar katanya merebahkan badannya, melakukan sujud syukur. Ia gembira dan ia berterima kasih kepada Allah. Ia menyatakan, "Ya Allah, hamba-Mu yang buta huruf itu memiliki kejujuran yang luar biasa. Ini adalah hasil binaan dari Rasul pilihan-Mu." Umar bertanya, "Apa masih ada nanti di akhir zaman Tuhan hamba-hamba-Mu yang memiliki kejujuran seperti pengembala kambing ini? Yaitu mereka tidak mau mengambil hak orang lain, walaupun hak orang lain itu terbuka, ada peluang untuk mengambilnya karena ia malu kepada Allah." Baik Umar maupun Al-Ghazali tidak memberikan jawaban, tetapi inilah yang harus direnungkan oleh kita. Kita harus menjawab ada, yaitu di negeri ini, kejujuran. Orang mengatakan katanya kejujuran sebagai barang yang langka sekarang ini. Mudah-mudahan itu tidak menjadi kenyataan. Tapi saya kira kita tidak bisa menutup mata. Memang masih banyak di antara kita yang tidak jujur. Kita ingatkan kembali, ketidakjujuran adalah awal dari sebuah musibah. Ketidakjujuran adalah awal daripada sebuah kehancuran. Ketidakjujuran adalah awal daripada turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak senang kepada mereka, masyarakat yang tidak jujur. Rahmat dan berkah Allah akan dicabut oleh Allah dari sebuah masyarakat yang tidak jujur. Betapa ruginya sebuah bangsa, sebuah komunitas kalau di dalamnya terdiri dari orang-orang yang tidak jujur. Tidak mungkin ada sebuah negara yang berkembang dan maju dengan baik kalau masyarakatnya tidak jujur. Tidak mungkin bangsa kita juga menjadi bangsa besar dan bangsa yang kuat kalau para pemimpinnya tidak jujur, kalau rakyatnya tidak jujur.
kejujuran harus menjadi bagian dari akhlak bangsa ini. Kita harus mendidik kejujuran itu sedini mungkin. Anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang jujur. Anak didik kita harus diberitahu dan dijelaskan tentang kejujuran. Jujur itu indah, jujur itu nikmat, jujur itu bahagia, jujur itu menenangkan batin. Dan sebaliknya, ketidakjujuran akan melahirkan berbagai macam musibah dan bencana.